Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Back to the chapter 3, part B, label, text of medicine. Halo anak-anak Ustazah. Kembali lagi dengan Ustazah. Kita akan belajar bahasa Inggris. Bab ketiga bagian B tentang label text untuk obat-obatan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang text label untuk makanan atau minuman. Nah, hari ini kita akan belajar text label yang untuk obat-obatan. Nah, sedikit berbeda ya. Karena di label obat-obatan ini ada yang namanya komposisi dosis dan juga cara penggunaan. Ya. After you watch this video, I hope you can, setelah kamu menonton video ini, kamu dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label terkait obat-obatan, makanan, dan minuman. But before we start our lesson, let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu, seperti biasa, Ustazah akan membagikan sedikit kutipan Quran suci ya tentang makanan halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk makan makanan yang halal, yang baik, dan jangan mengikuti setan karena dia yang musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kategori makanan halal menurut Islam ditentukan dari proses pembuatannya, zat atau sumber, dan cara mendapatkannya. Sebagai contoh, makanan yang sumbernya halal tetapi didapat dengan perbuatan mencuri bukan lagi kategori makanan halal. Dalam Al-Quran dan hadis secara gamblang dijelaskan, makanan halal ini meliputi makanan yang tidak memberi mudarat, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan, termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikkan. Alright, students, nah kita masuk ya ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ustazah akan bagikan sebuah teks label tentang obat batuk. Ya. Nah, bisa kalian lihat bagian ini disebut a name and brand of product, nama dan merek dari produknya. Nah, namanya Vapodrops plus Cough Fix. Ya. Selanjutnya ada bagian description atau penjelasan. Penjelasan mengenai obat ini untuk meredakan apa? Contohnya ya, sore throat often arrive with a cough and blocked nose. Ya, ini meredakan batuk, memulihkan hidung tersumbat, meredakan tenggorokan yang sakit. Ya, ini bagian deskripsi atau penjelasan. Nah, selanjutnya adalah bagian direction to serve, dosis ya. Petunjuk penggunaan, ada dosis. Adults and children over 6 years, dissolve 1 lozenges in your mouth every 2 hours as needed. Konsumsilah 1 permen, ya, 1 dosis atau 1 tablet setiap 2 jam. Kapan diperlukan gitu ya, untuk dewasa dan anak-anak yang umurnya lebih dari 6 tahun. Itu dia ya. Selanjutnya ada bagian ingredients. Nah, obat ini bahan-bahannya apa aja, mengandung apa, ini dia. Nah, selanjutnya ada warning. Warning itu peringatan, ya kan? Jika gejalanya tetap ada, ya, tidak hilang,
berkonsultasilah ke tenaga kesehatan yang profesional gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya peringatan. Selanjutnya ada bagian direction to store, petunjuk penyimpanan. Store below 25 degrees Celsius. Simpanlah di suhu di bawah 25 derajat Celcius. Nah, obat-obat ini biasanya tidak boleh terkena langsung sinar matahari. Nah, mungkin mereka disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Oke, sekarang perhatikan lagi teks label ya tentang obatan. Nah, di sini disebut apa nih? Ya, name of product ya, nama produknya. Children's Cold and Allergy Medicine, obat anak-anak untuk pilek dan alergi. Ya, di sini ada use, petunjuk deskripsinya. Digunakan untuk ini penggunaan for temporary relieves nasal congestion due to the common cold, hay fever, or other upper respiratory allergies, or associated with sinusitis. Untuk meredakan gangguan pernapasan yang disebabkan pilek, demam, dan alergi pernapasan atau yang berhubungan dengan sinusitis. Yang kedua, dapat meredakan gejala yang disebabkan demam atau alergi rinitis sebagai berikut: hidung pilek, bersin, gatal pada hidung atau tenggorokan, gatal-gatal, dan mata berair. Yang ketiga, for temporary restore free breathing through the nose, dapat mengembalikan ya bernafas dengan lancar ya melalui hidung. Artinya dapat meredakan hidung tersumbat. Nah, artinya ya. Selanjutnya ada direction, petunjuk penggunaan. Do not take more than 4 doses in any 24-hour period. Jangan dikonsumsi lebih dari 4 kali dosis dalam waktu 24 jam. Dosisnya, dosage sebagai berikut. Here are some dosage of children cold and allergy medicine. Berikut adalah dosis dari obat pilek dan alergi. Yang pertama, for adults and children over 12 years is 4 teaspoon every 4 hours. Ya, untuk orang dewasa dan anak-anak di atas umur 12 tahun itu diharuskan mengkonsumsi 4 sendok teh teaspoon setiap 4 jam. Sedangkan for children 6 to under 12 years is 2 teaspoon every 4 hours. Untuk anak-anak umur 6 dan di bawah 12 tahun, dosisnya itu 2 sendok teh setiap 4 jam. Nah, yang terakhir, for children under 6 years is ask a doctor. Untuk anak-anak yang umurnya di bawah 6 tahun, diharuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Nah, itulah dia ya contohnya dari label obat-obatan. Yap. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kuis ya. Tugas yang ke-6. Do the task individual activity in your LKS book page 23. Kerjakan tugas individual activity yang ada di buku LKS halaman 23. Langsung kerjakan di LKS. Okay, students, that's all for today. I hope you can understand. If you have any question, please ask me. See you next week. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.